Setelah itu semua pengen berdoa, kumpul di alun-alun Riau berzikir, Riau istighosah. Seluruh rakyat terlibat, yang jualan bakso datang, yang jualan tahu datang, yang jualan apapun. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Siapa yang masih seperti itu? Hanya santri. Sholawat boleh berbeda-beda, tapi begitu semua pengen sholawat, semua diajak ke alun-alun Riau. Lahirlah Riau bersolawat. Kalau sudah seperti ini, semua masyarakat terlibat, yang punya mobil terlibat, yang punya Elsapek terlibat ngangkut penumpang, bendera laku, spanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing laku. Itu sholawatan. Berapa roda ekonomi yang diputar? Masyarakatnya terjaga, ekonominya berputar. Siapa yang masih mau bersatu kalau ada yang mati? Santri. 3 hari, 4 hari, berapapun dijaga sampai ribuan hari, setahun namanya khol. Setelah itu gurunya ditengok, bis pariwisata laku, nyambut tamunya para wali, orang jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Dan setiap makam yang diziarahi akan lahir kerinduan terhadap tanah-tanah gurunya disemayamkan. Setiap tanah di mana gurunya disemayamkan akan menghasilkan kerinduan pada tanah tersebut. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris itu suka ziarah. Itu makanya ahli sunnah wal jamaah jaga, kiainya pun dipilah. Kiai dibagi 2, ada kiai sakti dan kurang sakti. Kalau kayak saya ini kurang sakti, karena kiai bisa diinterupsi. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, itu paling sakti, nggak ada orang berani, nggak ada interupsi tape, itu nggak ada yang berani. Makanya khotib-khotib itu biar nggak ngawur, biar tetap ada yang ngontrol, kasih tag sama tongkat. Kalau ada tagnya pasti baca. Kalau lepas dari tagnya lepas, ditiup, kipas angin, khawatir maka dipegangi. Ittaqullah. Tongkatnya dilepas jatuh. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat mati santun. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara gubernur, ya mesti begitu. Makanya kalau melihat gerakan-gerakan yang aneh-aneh, lihat dulu masjidnya, biasanya ada tongkatnya atau tidak gitu. Itu baiklah. Loh, ini cara santri ngerawat, makanya akhirnya Islam terjaga, kerukunan terjaga, pemerintah juga merasakan nikmatnya kerukunan. Kalau yang begini terus di setiap daerah ditanggung pemerintah, berapa triliun jumlahnya yang harus dikeluarkan oleh negara. Makanya kalau ada usaha-usaha seperti ini, sudah selayaknya institusi yang diuntungkan, baik polisi, TNI maupun pemerintah, memberikan dukungan, karena dengan cara seperti ini bangsa terjaga. Pak Iqbal kalau mau mendukung, dukung aja, caranya sederhana. Kalau ada anak mau sholawatan nggak pakai helm, ya nggak usah ditangkap, gitu aja. Loh, akhirnya terjaga seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya jelas hari ini bisa dirasakan, karena ini khas Indonesia. Makanya setelah Rasulullah nggak ada, Islam yang ke Eropa berhenti, Islam yang ke Cina berhenti tidak bergerak, yang ke Afrika berhenti tidak bergerak, yang ke Rusia berhenti tidak bergerak, tapi yang datang ke Indonesia dan ke Nusantara berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak dari Indonesia, orang haji terbanyak Indonesia, masjid terbanyak dari Indonesia, dan kita punya bangsa yang aman. Eropa sekarang dilanda krisis, kita masih aman. Cina dilanda kekurangan makanan, sekarang duitnya banyak. Gerakan agama di Mesir, Ikhwanul Muslimin meruntuhkan Mesir. Gerakan khilafah di Suriah meruntuhkan Libya. Di Afghanistan berbicara jenggot, meruntuhkan bangsa mereka, tembak-tembakan dengan Taliban. Tapi semua di sini bisa diselamatkan karena rakyat punya banyak sekali forum penyadaran. Lagi diranda terorisme, kiai berbicara terorisme di mana nggak kurang forum. Makanya
selamat bangsa ini, bangsa yang hadir sebagai bangsa yang riang gembira hari ini kita rasakan di Indonesia. Tinggal bagaimana menyongsong masa depan, kita bangkitkan semangat kebangsaan ini, karena anak-anak pinter kita ini sebentar lagi akan bisa produksi hasilnya adalah konsumsi dalam negeri tidak mungkin dicapai tanpa rasa cinta dan kebanggaan pada bangsa dan negara. Nah ini mulai dibangun, makanya forum-forum seperti ini menjadi penting untuk pembelajaran. Riau sangat dibutuhkan, karena apa? Riau adalah kepala naga yang akan menghadap ke dunia internasional, sementara seluruh kepulauan Nusantara adalah perut dan ekornya. Riau masa depannya di sana. Selat Malaka adalah selat di mana seluruh produksi keluar masuk di mulut itu. Riau adalah kepalanya Indonesia. Kalau Riau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, maka mulut Indonesia akan sariawan. Dan itu sangat berbahaya buat apa? Buat kebangsaan kita. Kita selalu dihadapkan kepada Malaysia, bangsa maju. Malaysia lebih maju dari Indonesia, tapi Anda ingat 6 bulan yang lalu, belum sampai 3 bulan yang lalu, bangsa Indonesia datang ke Malaysia dipimpin Sri Mulyani. Ternyata Malaysia nggak bisa bayar utang 250 triliun kepada Indonesia. Ayo, jangan dikira ini besok IKN pindah 1 jam lebih cepat daripada Singapura dan Malaysia. Sekarang Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Cara menghindarinya, turun ke kawasan timur, kita akan lebih maju setengah jam daripada jam Singapura dan Malaysia. Ini kerjaan besar. Nah itu makanya sampean jangan olok-olok bangsamu sekarang itu punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya polisi jelek, semua dijelek-jelekkan, dan sekarang menjelek-jelekkan bangsa dan negara menggunakan agama. Hentikan itu, karena apapun yang terjadi ini adalah bangsa kita, dan kalau bukan kita yang membanggakan bangsa ini, lantas siapa yang akan membanggakan bangsa ini? Kita makan dari tanah sini, kita hidup di tanah ini, nanti kita meninggal pun akan dipeluk oleh bumi Indonesia. Itulah kebangsaan kita, Indonesia. Merah putih harus tetap berkibar, karena dulu orang punya merah putih mengorbankan nyawa. Orang Jawa Tengah punya merah putih, ditembak Belanda, merah putih masukkan rumah, dikibarkan dalam rumah. Belanda curiga, tiangnya dikasih tebu. Belanda curiga, tiangnya dikasih padi. Masih curiga, tiangnya dikasih pisang. Masih curiga, tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Akhirnya Belanda mengira kita mau makan, tapi Belanda nggak ngerti, makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak Indonesia. Orang Surabaya pengen merah putih, merah putihnya disobek birunya, akhirnya berdiri tegak merah putih. Belanda marah luar biasa, dompleng pada sekutu, Surabaya dibombardir. Tapi karena santri adalah bagian dari kerjaan besar bangsa ini, santri nggak pernah mundur. Belanda dilawan, sekutu dilawan, keluarlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober, siapan perang untuk menghadapi sekutu dan Belanda. Meledaklah 10 November, tanpa 22 Oktober resolusi jihad tidak ada ledakan 10 November. Maka 10 November diledakkan dalam kisah kepahlawanan menjadi hari pahlawan, 22 Oktober menjadi hari santri.